Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Hari ini pemirsa, kalau mungkin sebelumnya kita sudah melihat juga beberapa footage, beberapa situasi dan kondisi di Pasar Ciduk. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Gunawan ya. Siapa? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Selaku apa Pak di sini? Sebagai perwakilan UMKM di sini. Pelaku perwakilan UMKM yang pelaku ada. UMKM yang ada di Pasar Ciduk. Oke, pelaku UMKM yang ada di sini. Berarti ada tenannya di sini, Pak? Iya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Ini Pak, saya lihat kondisinya dari tadi saya review dengan teman saya. Iya, betul. Sangat padat ya Pak kondisinya, banyak lalu lalang kendaraan juga, kemudian banyak pembeli, banyak tenan juga di sini. Mungkin kalau pemirsa pantau ya, dari saya berdiri ini sampai di ujung sana loh ya pemirsa, bahkan di ujung sana juga itu full dengan tenan. Jadi kita tidak lakukan juga pengunjungnya seberapa banyak. Nah Pak, ini sebenarnya Pasar Ciduk berdiri sejak kapan Pak? Berdiri sejak tahun 2000, kurang lebih tahun 2018 dia sudah mulai. 2018 sudah beroperasi? Sudah beroperasi di sini. Nah, terus ini Pak, memang sudah seramai ini pada saat di 2018 itu berdiri Pasar Ciduk, beroperasi Pasar Ciduk langsung ramai begini Pak? Tidak. Apa? Awal mulanya dia itu ya cuma beberapa tenang aja dulu, berapa outlet seperti ini ya awal mulanya. Lama kelamaan banyak peminat baik di warga di sini ataupun warga luar yang ingin punya outlet di sini. Oke. Ya, jadi saking banyaknya ya Pak ya, semuanya kan kita terganggu di sini untuk tapi tidak apa-apa itu tidak menghalangi ya bagi kita. Nah, oke Pak. Jadi memang awalnya hanya ada satu tenan yang di sini. Iya, ada 1-2 tenan di sini. 1-2 tenan yang di sini, kemudian akhirnya jadi ramai karena ada seperti ini karena melihat banyak berminat melihat potensi yang sangat luar biasa. Akhirnya banyak orang berminat untuk harus mempunyai tenan di sini. Mempunyai tenan juga di sini. Iya, oke. Boleh kita lihat tenan pertama atau mungkin 2 tenan itu yang pertama kali? Bisa. Meletakkan tenannya di sini. Ayo iya. Oh, jadi di sini menjual kita sudah berapa tahun di sini? Di sini mulai dari 2018 ke 18-19. 2018 pemirsa di rumah ya, dia sudah mulai menjual sampai tahun 2025 ya. Iya. Tapi bagaimana penjualan selama ini? Alhamdulillah lumayan bagus. Iya, lumayan bagus. Dia awal mula ramenya itu di 2021 2022. Itu puncak viralnya di situ dia. Ya, iya itu pertama viral, Kak. Pertama viral ya. Iya. Sampai omsetnya itu hari berapa di situ? Kalau biasa omsetnya per hari itu pas pertama itu bisa 10 juta satu hari. 10 juta per hari, Masya Allah, juta per hari. Nah, jadi pemirsa kita ke tenan selanjutnya di minuman ini Kak, di minuman DS ya, DS. Oh, oke, minuman DS. Halo, kita ownernya Kak. Bukan Kak. Oh iya. Tapi sudah sejak kapan kedai DS ini ada di Pasar Ciduk? 2018 sudah mulai ya? Iya. Jadi dia paling viralnya dulu awal mulanya ini di 2018 dia sudah mulai di sini ya. Dan akhirnya banyak yang mengikuti ya. Sampai itu hari omset per harinya berapa di sini awal mulanya? Nggak tahu. Belum tahu ya. 10. Sampai 10 apa ini? 10 juta. 10 juta per hari. Iya. Insya Allah 10 juta kita malam minggu ya. Dan Kak, ini kan di bulan Ramadan ya, menjual juga. Apakah sama penjualannya pada saat sebelum Ramadan dengan di bulan Ramadan ini? Sama saja ya. Oke, menjadi berarti kedai DS ini menjadi favorit di kalau pengunjung yang ada di sini langsung mungkin cari kedai DS seperti itu atau seperti apa pengalaman dengan langsung datang ke sini. Apa sih memang yang menarik di kedai DS ini? Kenapa menjadi favorit? Karena rasanya Kak. Wah sih. Tester ya. Saya kira karena penjualnya yang cantik. Iya. Oke, terima kasih Kak. Masih ramai juga. Oke. Terima kasih ya Kak ya. Sejak 2018 ternyata pemirsa hingga di tahun 2025 ini masih jadi favorit para pengunjung. Nah, kalau tadi minuman, saatnya kita ke tempat makanan. Ini salah satu tenan juga yang ada di sini, tapi dia bedanya kalau tadi minuman ini makanannya kayak ini. Nah, kebab Arabik. Iya. Ternyata di Pasar Ciduk juga ada kebab Arabik. Tak hanya di event-event ya Kak. Ya, tapi di Pasar Ciduk juga ada. Ini sudah lama juga Kak tenannya? Sudah lama. Ini sudah berapa tahun ini? Kalau di sini di pasar sudah mau 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Mau 4 tahun. Ibu boleh saya izin mic-nya boleh dipegangnya Ibu. Sudah 4 tahun. Dari tahun 2018 juga ini. Tahun berapa mulai di sini tuh hari? 2021 ya kalau tidak salah. 2021 di pasar. 2022 di sini ya? Bukan 2025, 4 tahun.
2022, iya 2022 bulan 8 kayaknya. Bulan 8 pas satu Muharram kok dasar itu hari ya. Dari bulan itu ya. Iya betul banget. Tapi memang penjualannya cukup meningkat juga selama. Iya kak, meningkat juga. Oke, meningkatnya seberapa persen ibu? Ya tergantung juga kak. Kalau dalam sehari biasa pendapatannya berapa? Kalau misalnya kak, kalau misal tergantung dari tanggalnya juga. Kalau tanggal baru, Tanggal baru ya, dua, betul. ya meningkat. Meningkat. Kalau hari Minggu berapa? Kalau hari Minggu tergantung kondisi rame. Kondisi rame juga ya. Iya. Memang satuannya ini harganya berapa ibu? Kalau ayam ori itu 15. 15. Iya, kalau ayam keju dengan ori itu kak sama juga porsinya, cuman topping ke keju jadi 20. Itu nih kenapa orang-orang suka ke sini bu, karena memang harganya murah. Murah betul banget juga. Ya walaupun banyak saingannya bu di luar pak ya. Itu juga kak, kalau beli 3 ada bonusnya itu ST. Oh ada bonus. Ya, ST Arabiknya. Jadi kalau saya minta ada gratisnya juga ya, boleh? Ya ada. Oke ibu, berarti silakan dilanjut ya ibu. Oke ya. Lanjut lagi, kalian langsung lanjut. Ya, makasih Oke, terima kasih. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, selanjutnya kita ada di tenan Destik. Destik, ya. Destik ini kayak gimana? Oke. Destik dia termasuk makanan Eropa ya, yang didatangkan jauh-jauh ke Eropa sorry. Salah satu makanan Eropa yang didatangkan langsung ke Pasar Cidul ya. Ya. Nah, halo dengan Kak siapa? Ownernya ya? Kak siapa? Siapa ownernya deh? Dengan Kakak siapa? Dengan Nanu kak. Oh iya, Destik ini katanya kayak makanan Eropa gitu ya yang dijual di sini. Berarti mahal ya harganya? Ada ya, Masya Allah. Boleh harga berapa di sini? Ada harga 27, 30, 37 kak. Oke, yang paling recommended apa? Recommended dia beef stick sama chicken stick. Oke. Jadi bisa ya kita coba chicken stick dan beef sticknya ya. Mau berapa? Sebelumnya itu Kak, BTW sudah berapa lama menjual di Pasar Cidul ini untuk destiknya sendiri? Dari 2023. Oh 2023, berarti sudah Iya. Datang lebih lah kak. 2 tahun lebih. Destik sudah mulai 2 tahun lebih. Oke, saya mau tahu alasannya kenapa pilih destik ini untuk dijual di Pasar Cidul ini? Karena cuma satu-satunya di sini. Satunya di Asia Sampai Tenggara loh di ini Indonesia destik ini ya. kak. Oh di Indonesia satu-satunya jalan ini. Wah, berarti warga Makassar ini beruntung ya karena Beruntung ya. satu-satunya ada di sini. Dia satu-satunya di pasar ini kak. Oh destik, berarti dia pakai ayam saja? Iya, ada ayam, ada stick. Oke, rame nggak selalu? Ramai selalu, alhamdulillah. Dari kalangan apa aja yang sering beli destik ini? Dari kalangan Dari luar anak-anak? negeri kak. Dari kalangan Anak-anak sampai dewasa? ya, anak sampai dewasa. Luar negeri Sampai luar negeri ya. Oh, ada pula yang beli ke sini? Iya, ada. Yang sering beli di sini. Selama bulan Ramadan ini ada juga pula yang beli? Ada kak. Ada ya. Boleh dong tahu omsetnya selama menjual ini? Omset penjualan? Omset kadang kalau cuaca lagi tidak baik kadang 300, 400. Kalau rame-rame alhamdulillah kadang 1 juta lebih lagi. Oke, dan destik ini cuma tenannya ada di Pasar Cidul aja Iya. atau di tempat lain juga ada? Ada di Kami juga ada di Villa Mutiara. di Villa Mutiara kak. Kami juga ada di Villa Mutiara lagi ikut event di Sumarekon Makassar. Jadi teman-teman yang mau coba produk destiknya silakan berkabar aja ya, karena ini satu-satunya di Asia Tenggara ya. Destik ya, yang khusus seperti Iya. ini ya. Jadi nggak sabar kak, kita ini mau nyoba. Oh dicoba ya. Boleh dong. Di waktu berbuka puasa ini kan ya, kita mau coba lapar. Iya, waktunya lapar-lapar pasti enaknya makan destik. panas. Oke, nah pemirsa Berita Kota Makassar, pokoknya ikuti terus. Kita akan coba berbagai macam makanan tadi yang sudah kita review dan juga kita sudah beli. Intinya kita akan kasih nyilur kalian semua. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, di sini juga ternyata ada manisan. Wow, ini kesukaan para ciwi-ciwi ya kayaknya. Pokoknya semuanya dia pasti suka. Nah, sekarang kita akan wawancara sedikit sama penjual di manisan dan asinan Madonna. Wah, kenapa namanya Madonna? Kenapa ini, Bu? Ya, Madonna itu mangga sedangkan nanas salad. Oke. Oh, ada pizza. Ada. Ada Miss. Kita pasang saja. Oke, namanya kenapa Madonna, Ibu? Madonna itu mangga kedandang nanas salad. Oh iya, tidak expect ya namanya seperti itu, ternyata singkatan. Iya, dari Mangga, kedondong, nanas salad nanas salad. Oke, luar biasa. Ibu dengan Ibu siapa kalau tahu? dengan Ibu Ima. Ibu Ima selaku yang punya ya?
Bukan, Oh, tapi- cuman ya karyawan. Oh iya. Mbak Dona ini sudah berdiri di Pasar Ciduk sejak tahun berapa? Pertama buka pasar Ciduk sini berapa tahun? Kira-kira 3 tahun nanti 4 tahun. Yes, sudah 2002. Kalau viral-viralnya ya, Iya. viral-viralnya itu di tahun 2022 sudah viral. Tidak membengkak sekali di sini pengunjungnya. Iya. Makanan favorit di sini apa? Di sini yang manisan favoritnya sini apa? Yang terlaris itu yang pertama ada nanas, jambu citra, Jambu Citra ya, nanas sama mangga. nanas sama mangga ya. Iya. Jadi artinya bisa ya. Bisa Oke. dicoba lah ya. Boleh. Oke, di sini ada banyak ternyata manisan dan asinan di sini. Tapi yang menjadi favorit apa, Bu? Favoritnya itu mangga sama ini jambu citra. Ada nanas. Terus di sini kan banyak penjual asinan juga, tapi di Madonna sendiri apa yang menjadi pembeda dengan yang lainnya? Yang pertama itu sausnya. Oh, sausnya. Dengan garamnya beda sama yang lain. Maksudnya garamnya beda dan rasa asin. Sama rasa oke. asin, rasa asin cuman dari yang lain-lain di tempat yang lain beda. Dia sausnya kayak gimana? Sausnya sama lah. Kalau yang kayak gini, ini Insya Allah bisa dilihat. bisa lihat saya ini saus ini garam terasi. Oke. Terus sausnya? Merah. Sausnya tuh. Ada gula merah. Biasa ya. Yang biasa itu tauco. Nah, ini. Tauco itu seperti apa, Bu? Mungkin pemirsa nggak tahu ini tauco apa. Tauco yang terbuat dari kacang kedelai Oh. pakai gula merah. Itu semua bisa dilumuri di ini ya. Boleh. Oke. Ini boleh Bu di spill harganya, harga berapa saja? Harga mulai dari 5 sampai 10 Yang lima Kak. kayak gimana itu? Yang 5 dibedakan dari gelasnya yang kecil. Itunya ya. Iya. 12 ounce ya. Iya, terus yang besarnya itu ada 14. 14 ya. 14.000. Iya. Wow, itu termasuk murah atau gimana nih Bu di sini? Ya murah lah Mbak, karena sekarang kan buah harga buah Iya, mahal lagi naik puasa ya. iya. Ini menjadi pertanyaan Beva, fresh jika buahnya atau gimana? Oke, karena kalau yang pertama yang dijaga itu ya freshnya. Heeh. Kalau kita ada mangga atau apapun yang tertinggal, mungkin ya kita bagikan, sedekahkan. Karena kita buah itu kan kalau dijual kembali tidak enak rasanya. Iya betul. Nah, kita jaga kualitas saja. Di sini Bu Oke. selalu habis nggak? Alhamdulillah habis terus. Sold out ya. Iya. Selalu habis ya. Iya. Ini Bu, kita kan sebagai penjual manisan di ini kan di bulan puasa ya, kita nggak makan dulu tuh waktu siang hari sampai berbuka puasa. Tapi ada penjual manisan ternyata di pasar Ramadan. Tips dari Ibu selaku penjual manisan ini di waktu kapan bagusnya Ya, dimakan? enaknya waktu sudah buka puasa. Oke. Atau biasa menjelang tengah malam. Oke, baiklah. Ini jangan di siang hari ya, di waktu Iya. ya pemirsa ya. Baik, terima kasih. Semoga laris manis. Amin, amin. Nah, pemirsa ini aslinya mie ngabuburit karena kayak sambil ini datang lagi toh satu. Ya, saya kira ini komplit mie ternyata masih ada datang. Masih ada ya. Masih ada dan kayaknya sebentar masih ada lagi yang datang ya. Tapi tidak apa-apa, kita review dulu yang ada di depan kita karena ini sudah banyak sekali mie, ada minuman, ada manisan, ada destik, ada kebab. Macam-macam deh, pokoknya hari ini kita kenyang semua. Oke. Mengawali buka puasa kita minum dulu ya kali ya Rahma ya. Iya, betul. Kita di sini sama ini. Boleh dong kita sama minuman dari DS. DS. DS itu singkatan Kakak, bukan ya? DS kayaknya singkatan. Oh iya, Iya. di sini kita ada coba Milo ya. Iya, Kita Milo. coba Milo. Kita coba ya pemirsa ya. Ya, saya coba mie dari tadi. Iya, jadi selain minuman ada makanan yang sudah di depan kita ya Alika. Yang sudah Tahu juga segar banget ya. segar, manisnya pas, milonya terasa banget. Iya. Mungkin mau tambah lagi. Iya, betul sekali. Kalau menurut Kak Gunawan gimana rasanya Kak? Kalau saya sih andalannya ini. Oh, andalannya memang Saya green tea. andalannya green tea. Oh, green tea. Green tea ya. Andalan. Oke. Kalau kita baru pertama kali coba Milo, kayaknya ini jadi andalan mie. Andalan gitu. Andalan mie juga. Oke. Jadi ini ada makanan juga pemirsa yang mungkin kita akan cicipi juga karena rasanya kelihatannya menarik. Pastinya rasanya juga lebih menarik. Lebih enak ya. Lebih enak pasti. Oke, nah kita mau coba apa dulu ya? Mungkin kita coba kebab Arabik mungkin ya. Oke, Nah, kita ini datang lagi. Ini datang lagi dari crispy apa? Apa ini? Rumbu crispy ya? Oke. Wow, banyak sekali ya kita panen hari ini ya. Kita bisa mikir sebentar sahur pemirsa. Iya. Ya, sudah kenyang ya. Betul Pak. Kita coba ini kita ini sih yang paling menarik. Wah, packagingnya bagus, terus namanya kebab Arabik, serasa makan kebab langsung dari Arab. Arab ya ya. Iya. Jadi dia ini kronologisnya kebab Arabik ini teman ini mantan chef dari Arab Saudi memang. Oh. Iya. Jadi kebab Arabik ini dia chefnya itu
dia mentasir di sana selama kurang lebih 10 tahun, melihat kondisi pasar Ciduk Pasar viral. Nah, dia coba di rumahnya dan akhirnya antusiasnya sangat luar biasa. Keluar lagi ke sini, Iya. tambah rame lagi. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kami sudah punya beberapa mitra dan hotel di mana-mana. Hotel di mana-mana. Oke. Kita mau coba di sini kebab Arabiknya ada berbagai macam varian. Ada kebab ayam, daging, kebab crispy dan lainnya. Terus ada berbagai macam varian. Terus kita coba di sini kebab Arabik versi ayam. Ayam ya. Ayam. Boleh, yang lain juga coba. Silakan. Kita sama-sama. Iya, iya. Sama-sama. Tapi Oke. silakan dimakan. Siapa lagi satu? Kita. Ini dapat makan. Aduh, insyaallah. Kamu lawan juga boleh coba dong. Oke, saya coba ya satu ya. Kita makan. Iya. Yang kameramen jangan ngiler ya. Oh iya, kameramennya juga tahu, saya lupa Ki, Masya Allah. Kita makan. Jangan lupa paspornya bismillah ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari gigitan pertama, kesannya mantap. Jadi ini sangat mudah ditemukan ya di event-event, apalagi event-event Ramadan ini. Mitra-mitra kebab Arabik itu sudah alhamdulillah sudah banyak ya Mas. Oke, selain di pasar Ciduk ada di mana tahu yang bisa ditemui cepat, Kak? Di Perintis ada, di mana lagi? Di Boulevard juga ada, di Todopuli ada, di mana lagi? Di Villa Mutiara juga ada. Memang tempatnya Review kamu lah tentang kayak dengan kebab kalau Arabik. saya juicy dagingnya, pakai ayamnya ya. Kemudian intinya rasanya pas deh. Kemudian sayurnya juga terasa. Kalau kamu? Pokoknya enak. Bagi yang tidak suka pedas bisa request mau pedas atau tidak, Iya, gitu atau memang no rasa pedasnya ya, boleh request seperti itu. Dan ini rasanya sedang dan ya bolehlah dimakan sampai habis, enak. Pokoknya enak, ada sayur-sayurannya juga. Jadi ini recommended banget. Selain dari packagingnya yang cantik, terusnya Betul. pasti kelihatannya bersih karena ada dot, terus juga ada ini, ada packagingnya yang seperti ini. Jadi worth it lah. Luar biasa. Higienis safety Oh, banget. harganya murah loh, 15.000 Bang. 15.000. 15.000 rupiah. Ya. Sebesar ini. Sebesar itu ya. Kalau saya ini Kak bisa makan berdua. Kalau saya sendiri nggak bisa. Tapi saya ya, Awas nanti habis enggak. saya mau Kak habis, cuman di depan masih banyak yang harus kita coba lagi. Ya, kita coba yang lain dulu ya. Oke. Kita simpan lagi. Kalau sudah makan boleh disimpan lagi. Dari 10 ke dari 0 berapa kira-kira? Oke, dari 1 sampai 10 saya rate-nya 9,7. Hampir sempurna ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Betul, Jason. betul, betul. Sama sih saya juga kayak gitu. Oke, kita coba yang lain lagi. Apa lagi nih? Kita coba saya Oh, mau yang mana? ini sih. Kayak saya minum dulu ya. Produk Dex kayaknya segar sekali ini. Nah, tadi kita sudah coba kebab Arabik dan rasanya enak. Sekarang aku juga tertarik ya, kita semua tertarik ya sama yang ada di depan kita ini. Namanya The Stick. Satu-satunya Di Asia Tenggara di ya. Asia Tenggara. Ya, satu-satunya Dan juga di Tenggara. Makassar. Di Makassar ya. The Stick dari apa nih? Bayi apa? Bayi dari mana? Destik ini dia satu produk dengan kebab Arabik ya. Oh. Satu brand ya. Ya, ini produk dapurku. Oke. The Stick di sini ada sticknya ya. Stick ini ada ayam, ada daging juga. Daging yang mana? Ini mungkin. Iya, oke. Terus ada juga di dalam ini kondimennya ada kentang, ada selada, terus ada mayo, terus ada sayur yang lain. Sambelnya. Kita coba ya. Jadi kalau kalian beli pemirsa, kalian akan disuguhkan dengan packaging seperti ini, juga higienis tentunya, dengan sampingan seperti ini sangat menarik dan kita juga kayak tertarik untuk makan. Iya, Kita makan ya Kak. Oke. Makan juga Kak. Oke, silakan. Kita makan ya. Packagingnya plastik ya. Yuk dimakan. Dan ini dimakan hangat-hangat, jadi tidak dingin, jadi kayak wow. Iya. Kita pakai paha ini ya. Kita pakai paha ya. Oh, pakai Iya. paha. Supaya juicy. Iya. Kenapa paha? Supaya juicy. Juicy ya. Karena kalau udah ada dia peruntukannya untuk crispy. Oke, kita makannya. Ini agak panas sih, jadi harus dicium dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana?
1 sampai 10? Oh, belum. Oke, wow, memang bisa ya Kak ya? Betul, Gede betul banget ya. Kalau kita pesan berapa lama sudah jadi begitu? Kurang lebih agak lama ya karena kita tidak jual siap saji tidak. Kita memang Pada saat ada yang pesan baru dibuat ya. Jadi orang memang agak antri sih kalau Agak boleh, antri. tapi dari segi rasa dan kualitasnya ya. kualitasnya iya. Konsisten pasti. Konsisten rasanya iya. dimakan. Makanya saya lebih baik orang kecewa menunggu lama dan pergi dibandingkan cepat tapi kematangannya tidak sempurna. Jadi persepsinya seperti itu. Dan justru mas saya nggak bisa bicara lagi. Silakan dimakan deh. Oke. Nah, tapi Kak, kita mungkin sambil bicara terkait dengan suasana dan kondisi di sini ya. Iya betul ya. Yang menjadi keluhan sebetulnya Kak, kadang-kadang orang malas ke sini karena kepadatan pertama. Kepadatannya betul-betul. Kemudian yang kedua, adanya lalu lalang kendaraan. Nah, Iya. untuk mengatasi itu kalau dari Kak Gunawan sendiri versinya gimana sih? Sebenarnya sih hal seperti itu harus melibatkan pemerintah sih sebenarnya. Betul. Karena kenapa? Iya. Kita melihat di sini banyak interaksi transaksi ya antara masyarakat dan pelaku UMKM. Jadi sebenarnya pemerintah harus mensupport juga itu. Bagaimana caranya di sini ada ditertibkan ya. Supaya mungkin kalau saat mana ditutup aja sampai jam berapa tuh setelah sudah sudah agak longgar bisa dibuka lagi. Begitu. Iya. Karena kasihan juga di sini pengunjung-pengunjung, bahkan pengunjungnya di sini itu bukan hanya orang kalangan orang di sini, bahkan dari luar daerah, luar Sulawesi Selatan, bahkan ke mancanegara. Produk-produk yang kita makan sekarang itu dikunjungi loh sama orang luar-luar. Sudah ada beberapa orang yang datang sini buat konten, beberapa. Apanya Kak Gunawan sendiri terkait yang paling pertama di sini ya, Iya. yang menjadi sudah berpengalaman terkait dengan kondisi dan suasana di sini. Ya, betul, Harapannya ke depannya gimana sih untuk pasar Cidu ini? Kira-kira apa yang kita mau begitu? Betul banget. Terima kasih atas pertanyaan itu. Sebenarnya saya agak menunggu pertanyaan itu ya. Terima kasih untuk Berita Kota Makassar yang mau berkunjung ke Pasar Cidu, dengarnya mau mendengarkan ya. Saya hanya perwakilan di sini ya, hanya perwakilan dari pelaku-pelaku UMKM di sini untuk mengeluarkan segala unek-uneknya apa sih yang jadi kendala di sini. Nah, dan kami jawab sebenarnya yang jadi kendala di sini kondisinya itu tidak seperti tahun-tahun kemarin ya. Karena mungkin tidak viral lagi, tidak kurang nih orang yang datang di sini buat konten-konten. Nah, dengan datanya Berita Kota Makassar, alhamdulillah harapan saya beritanya viral dan bisa dilihat oleh pemerintah, bisa disupport lah. Karena kenapa? Banyak terjadi interaksi antara pelaku UMKM dengan masyarakat di sini. Sebenarnya Kak, kalau dipikir kita juga di sini serba salah ya, karena ini jalan raya. Artinya kita juga mau melarang kendaraan susah juga, tapi melarang penjual malah merugikan lebih banyak lagi. Betul iya. Jadi memang ya cocok lah untuk kita tujukan mungkin untuk pemerintah ya lebih tepatnya, karena memang ini perlu didukung penuh oleh pemerintah. Didukung ya, karena kan kenapa saya katakan harus didukung? Karena ini muncul secara sendiri. Yes. Tidak ada support dari siapapun itu, mungkin tidak ada pemerintah yang harus bikin pasar nih di sini. Tidak ada sponsor khusus. Hari ini muncul dengan aspirasi masyarakat sendiri karena melihat ada potensi, bahkan bukan pelaku UMKM-nya di sini, bukan hanya orang asli orang Makassar sini, tapi bahkan ada yang dari penduduk dari gua ke sini kayak yang cumi-cumi ya, ada bahkan dari luar untuk menjual di sini. Oke, berarti mereka melihat ada peluang di sini. Ada akan peluang laku. di sini, Karena iya, di sini katanya rate harganya murah ya. Mulai dari 5.000 mungkin. 5.000 bahkan di bawah harga 5.000 ada. Ada. Kayak SC ada yang 3.000, 4.000. Kan di Makassar banyak ya kayak penjual jajanan seperti ini, tapi dengan harga yang agak-agak high. Dan di sini murah ya. Murah. Tapi itu yang menjadi kendala, masalah ya akses jalan. Akses ya, mudah-mudahan ini bisa dijawab dan memberikan solusi ya. Pemerintah bisa melihat informasi ini, bisa dicarikan solusi. Karena kenapa? Perlu kita memang mensupport ya, karena sini banyak menggantungkan harapan kayak karyawan-karyawan di sini, kayak menggantungkan harapannya masa depannya ya. Kayak banyak juga pelaku-pelaku UMKM di sini yang artinya mengambil modal, mata pencariannya juga di sini ya.
harus dong support, apalagi makanannya enak. Kita tadi sudah makan ini ya, Iya. di stick. Kita hampir habis ini Rahma, kita bicara-bicara tadi. Wah, luar biasa enak sih di sini Kak, dengan harga yang rasa seperti ini sudah kita dapatkan. Betul, Terus betul juga banget. murah. Di sini banyak yang didukung, pelaku UMKM didukung. Iya. Terus pembeli juga yang butuh harga yang di bawah, tidak tinggi. Mereka juga ya beruntung di sini belanja ya. Terus Betul banget ya. ini yang kayaknya baru ya, lesen-lesen kayak Iya, gini. listrik ini sudah lama ini. Oh, sudah. Ini malah ini juga mendukung loh. Jadi orang yang dari luar daerah itu tidak makan berdiri, dia bisa stay di sini. Bahkan ini harga 2000. Jadi teman-teman sama kakak yang datang berkunjung ke Pasar Cido, jangan lupa mampir di sini ya. Bisa aja keluarganya, kayak macam kita ada berapa orang di sini bisa ditampung ya. Iya. 2000 di sini 2000 per orang. Per orang. Iya, Tapi sangat. nggak apa-apa sih, walaupun 5.000 ya kata kebersamaan kita terbentuk di sini. Iya, pelayanan juga bagus karena sampai sendal pun ditata rapi ya. Iya. Sampai ada tisu gratisnya juga. Luar biasa. Masyarakat juga punya kesadaran tersendiri ya untuk Betul, merapikan iya. sandalnya gitu. Oke. Tapi Kak, ini mungkin the last question ya. Terakhir pertanyaan saya mungkin, kan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali event-event atau kuliner-kuliner ya. Iya, pesta betul. kuliner. Nah, kalau menurut Kak Gunawan nih, yang dilihat dari Pasar Ciduk dengan kuliner lainnya di tempat event kuliner itu, ada tidak pembeda atau mungkin di sini justru lebih berkurang karena sudah banyak pesta kuliner di luar sana? Iya, betul. Kalau dari pernahnya gitu, saya kira tidak berdampak berpengaruh juga sih sebenarnya, karena apa namanya? Lagi musim-musimnya memang makan ya. Jadi kayaknya tidak berpengaruh deh, karena hampir apa namanya? Hampir setiap malam saya rame terus di sini. Bahkan kalau habis tarawih, orang menjadikan rame lagi. ya rame lagi ya. Kalau di sana kan ada pasar tersendirinya ya, kayak mungkin kalau di pasar-pasar Ramadan gitu ya, ada terkunjung orang-orang tersendiri di sana. Iya. Jadi memang rezeki yang sudah ditakar tidak akan tertutup. Tertukar betul banget. Oke, kalau begitu boleh kita lanjut makanan selanjutnya. boleh. Kita tes makan kebab Arabik, the stick. Terus kita akan coba ini. Iya. Ini ada Ada kulit, ada jamur. Tapi ini kulit ini ada crispy. jamur, ada kulit crispy ya. Boleh dilihat dulu dong pemirsa, Oke. isinya mungkin ini dilihat Wah. ya. Sih. Lebih ini deh. Wow, luar biasa. Itu apa tuh? Nah, ini kulit mungkin ini. Ini kulit ya kak ya? Ini Ya. kulit ya? Ini kulit crispy. Kulit crispy rasa barbecue. Barbecue. Coba dong kita coba. Salah satu makanan terfavorit juga di Pasar Ciduk. Wah, banyak favoritnya di sini kak ya? Banyak banget. Hampir semua mungkin. Iya. Makan dong dek. Jangan malu-malu. Di sini banyak makan. Aduh. Waduh. Terancam dong ini. Oke. Kalian mau dengarkan ketirikannya? Wow, ini ada jamurnya juga loh. Ini enggak salah enak juga ini. Jamur crispy-nya. Jadi ini dia sebenarnya ini adalah adik ipar saya. Iya. Ada ipar Jadi, kawan, oke. iya. Nah, ini jamur Kak. Jamur ya jamur. Mungkin mewakili ada ipar Kak Gunawan. Kenapa berinisiatif untuk menjual ini Kak di sini? Kebetulan kemarin itu kan ada lokasi yang kosong nih. Ngeliat ada yang kosong, ya saya sarankan aja. Ayo dong kita berbarengan di sini sama-sama. Nah, alhamdulillah melihat potensi di sini bagus. Ternyata antusias masyarakat untuk coba ini loh. Bagus juga ternyata. Iya. Lebih besar juga. Besar juga iya. Oke. Maka alhamdulillah ada ipar saya merit gara-gara ini loh, padanya ini loh. Apa namanya? Nama brandnya apa? Nama brandnya Crispy Rumbu. Crisp. Crispy Rumbu. Crisp. Crispy Rumbu ya. Oke, jadi boleh. Memang jual kulit crispy sama jamur crispy. Jamur crispy. Dia berbarengan dengan the stick. Jamurnya kayak rasa ayam ya. Enak. Saya yakin nih pemirsa Berita Kota Makassar kalau berkunjung ke sini pasti cobain nih apa yang kita cicipi hari ini. Ya, karena memang ini real pemirsa, ini bukan pencitraan lagi ya, karena memang ini rasanya enak, serius. Enak betul. Enak betul. Kalian boleh lihat deh dari ekspresi kita ya pada saat mencoba, pasti kelihatan kalau kita bohong. Ini berapa harganya? Ini harganya 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15 tapi sebanyak ini. Sebanyak ini loh pemirsa. Rame-rame. Bisa betul banget. Enak tidak? Enak. Sampai kameramennya ngiler ya. Sabar ya. Wow, sudah.
Ayo mau coba yang mana lagi? Nah, terakhir mungkin ini. The stick, crispy, yang wah, ini andalan Kak. Yang mana? Ayo. Oh, yang ini. Yang ini. Wah, ada Yes. Ada manisan ya. Betul. katanya tadi ownernya. Oh, karyawan penjual manisan Madonna ini asli. Madonna ya. Madonna. Katanya ini dimakan setelah kalian makan yang berat. Berat, ya. Jangan sampai ini di luar ya pemirsa, saya nanti sakit perut tak. Jadi kita makan ini setelah kita makan yang berat tadi di bulan puasa ini. Betul. Oh, ini nggak boleh dimakan siang. Jangan dong. Jangan dengan puasa. Puasa ya. Oke, kita coba juga ini ya. Apa namanya itu? Saya kurang. Tai chi. Ya itu deh. Kita akan coba Rahma tecunya kayak gimana. Katanya itu yang favorit deh. Ya, favorit ya. Bu, Betul pertamanya banget. mungkin papaya. Saya waktu menjual ini hampir setiap hari beli ini. Wow. Iya. Ada dua favorit saya, manisan sama minuman. Super penjual yang lainnya. Iya. Gimana Rama? Pedis ya, kepedisan ya? Pedisnya lagi. Oke, pedisnya lagi. Terus juga kecutnya, manisnya, pedisnya itu pas. Oke. Gak percaya nggak pesan dulu deh. Ini nih. Aku mau coba yang ini. Ini katanya cocolan garamnya juga beda daripada yang Beda, lain. betul, Kita akan betul. rasa bedanya apa. Saya tanya tadi, apakah dia enggak asin? Katanya tetap asin dong ya kan garam ya. Kita akan coba ini pakai apa ya? Jambu ya namanya nih. Kita pakai cocolannya, pemirsa. Oh, gini cocol aja mas. Cocol aja mas. Susah kak guys. Oke, kita cocol ya. Nah. Oke, beda betul. Beda kak. Enggak, serius kak. Kita coba beda. Oke, pemirsa sahabat Berita Kota Makassar, saya coba juga ya. Masya Allah, semanis dan seasam. Seasam siapa ya? Ayo. Juga kak. Enak kak. Memang cocok sebagai penutup. Penutup ya, penutup. Sebenarnya di sini kalau kita mau coba semua bisa ya. Bisa, ya? Aduh, nggak cukup. Waktunya terbatas. Waktu terbatas, tapi perutnya juga nggak cukup. Nggak cukup ya? Iya, ini saja belum habis ya pemirsa ya. Dan belum habis karena kita masih ada depan kamera. Kalau belakang kamera ini ludes semua. Luar biasa. Tapi intinya gimana? Kalau dari kakak deh, 1 sampai 10 untuk semua makanannya berapa? Saya yakinnya 10 semua. 10 semua. Coba tanya kita. Coba tanya kita kak. Ayo, kalau dari 0 ke 10 berapa kira-kira? 1000. 1000. Bahkan nolnya ditambah ya. Oke, mungkin kita akan lanjut menghabiskan makanan ini. Betul. Silakan. Mungkin closing statementnya dari Kak Gunawan deh. Ada nggak ada yang hal ingin disampaikan untuk Penutup Betul pada video banget, kali ya. ini. Silakan. hidup ini di Bulan Ramadan ini tentunya untuk hari-hari selanjutnya after Ramadan juga seperti apa? Ya, Karena betul. pasar tidur ini sudah ada sejak lama ya. Betul. Viral-viralnya di 2018 dari 2018 dan viral-viralnya di tahun 2020-an. Banyak pengunjung sini, tapi kendalanya sekarang sudah mulai sedikit yang buat konten di sini. Kita harapannya semoga menjadi banyak lagi karena di sini Betul, ya. banyak harapan para pelaku UMKM tentunya ya. Iya, Karena mereka menjual di sini supaya laku juga bisa menghidupi kehidupan selanjutnya seperti itu. Silakan Kak Gunawan. Oke, terima kasih Berita Kota Makassar yang memberikan kesempatan untuk saya ya. Harapan kami para influencer ya. Ayo dong kita support pelaku-pelaku UMKM yang ada di Pasar Ciduk. Karena kenapa? Ini berdiri dengan sendirinya ya, tanpa tanpa duga sama pemerintah dan lain-lain. Harapan saya semoga yang para konten kreator buat dong, datang dong Pasar Ciduk kayak kemarin-kemarinnya lagi, supaya bisa rame, bisa viral kemarin lagi, supaya orang-orang yang di luar Makassar bisa tahu bahwa ternyata ada jajanan kuliner di Pasar Ciduk yang begitu banyak sekali ya, sampai 200 meter ini full dengan jajanan kuliner. Jadi harapan saya mudah-mudahan bisa kembali lagi viral, dan artinya penjualan di sini bisa normal lagi lah ya. Mungkin saya seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Gunawan. Banyak. Jadi traktir juga di sini makan Servis baik-baik di sini luar kita ya. biasa. Kayaknya kita tidak akan kapok-kapok untuk terus hadir di sini Kak. Tapi BTW Kak, FYI sebelum ada ini juga di bulan Ramadan kita pelanggan setianya juga Pasar Cidudong ramai ya. Oh, Malam minggu ya. Setiap malam minggu kan kita kesini. Walaupun rame tapi karena jajanan sini murah-murah ya. murah-murah betul banget ya betul. Jadi bagus sekali pemirsa dari review kita kali ini. Semoga pemirsa di luar sana yang mungkin masih apa ya, bukan masih bingung, masih pelin-pelan apakah ke sana atau tidak deh. Iya, betul banget. Tapi karena sudah ada rekomendasi makanan yang tadi harganya worth it, tidak terlalu mahal tapi Iya. bisa mendapatkan ini semua. Cus deh langsung ke Langsung aja ke sini ya. Alamatnya tepatnya di mana nih Kak? Alamat Pasar Ciduk? Alamatnya di Pasar Ciduk ya. Pasar Ciduk tepatnya jalan apa? Bisa di searching weh. Iya, Searching aja. Kalau kalian searching Pasar di Ciduk Maps, yang pas sekali di Budak. Pasar Iya. Ciduk akan mudah banget karena banyak yang kenal. Iya betul. Seterkenal itu deh Pasar Ciduk. Terima. Oke, sudah ya. Sudah ya. Kasih ya. Dan untuk informasi lainnya ya, kuliner selanjutnya, pesta kuliner selanjutnya sampai Lebaran nanti mungkin ya kita akan review beberapa pasar Ramadan lainnya tentunya. Tetapi iya di YouTube Berita Kota Makassar kali ini di BKM News. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Salah satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Saya Rahma dan juga saya Alika dan juga Kak Gunawan. Gunawan. Kita pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.